Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Selain dari Mas Idam Holik yang merupakan komisioner KPU, sudah bergabung juga bersama kami di studio. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Pagi, Cira. Baik. Kemudian juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia, selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Doli, saya melanjutkan ke Mas Idam dulu. Mas Idam, itu kan suratnya dalam tertulis begitu ya, 22 Agustus 2024. Dan pembahasannya secara clear, poin nomor 1 adalah pembahasan mengenai putusan MA. Artinya sebenarnya kalau tadi runutan dari Mas Idam katakan, bahwa sebenarnya itu surat-suratnya itu sebenarnya sudah dari sebelum-sebelumnya gitu. Tapi tanggalnya itu tertulis begitu dengan jelas 22 Agustus, Mas Idam. Memang ada terjadi revisi ya. Revisi dalam penanggalan. Jadi sekali lagi kami tegaskan, KPU sudah mengubah pasal 15 ya, peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang dimana dalam perubahan peraturan KPU nomor 8 pasal 15 tersebut kini sudah sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024. Ini perlu kami tegaskan untuk kesekian kalinya. Jadi dengan demikian persoalan informasi mengenai surat tersebut saya pikir kita akhiri. Karena semalam saja kami KPU RI sudah menerbitkan surat dinas kepada KPU di seluruh Indonesia ya agar melakukan pengumuman sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ataupun pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Saya pikir sudah clear, sangat clear. Baik, sudah ada revisi surat, artinya sudah dikirimkan juga ke DPR. Apakah DPR juga menerima surat yang sudah direvisi, Bang Doli? Sejauh ini surat yang diterima sejauh ini seperti apa? Sudah, jadi saya juga begitu terima atau membaca surat yang tadi ditayangkan itu, kami juga langsung berkoordinasi ya dengan teman-teman di KPU RI dan kemudian kita juga mengkoreksi surat jawaban terhadap surat yang tadi disampaikan itu. Nah, sekaligus itu menegaskan ya bahwa kita sudah semuanya sama, pandangannya sama, keputusannya juga sudah sama, bahwa pilkada tahun 2024 ya semua peraturan teknis baik di KPU maupun di Bawaslu melalui peraturan KPU dan peraturan Bawaslunya itu merujuk pada putusan terakhir yaitu putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 ya tahun 2024 itu. Jadi kalaupun ya saya kira tidak mungkin lagi ya KPU udah berkali-kali itu menyampaikan secara terbuka bahwa sikap mereka juga seperti itu. Draftnya juga sudah kami terima ya, draft PKPU itu sudah kami terima. Dan sebenarnya konsinyering nanti malam ini awalnya tidak membahas soal pencalonan itu ya. Tidak membahas soal PKPU pencalonan itu. Kami membahas soal PKPU tentang logistik, tentang dana kampanye dan seterusnya. Ada juga 3 dari peraturan Bawaslu yang mau kita bahas ya. Nah, dengan juga dinamika yang terjadi beberapa hari ini, saya juga bisa menegaskan, kemarin juga saya sudah press conference, tadi malam juga saya mengeluarkan video statement tentang soal surat itu ya, bahwa besok hari Senin jam 10 ya kita akan menetapkan ya, memutuskan dan menerima draft PKPU yang disampaikan oleh KPU RI itu yang sudah direvisi ya, yang peraturan KPU itu rujukannya adalah PKPU nomor 60 dan nomor 70 dari Mahkamah Konstitusinya. Jadi very clear, malam ini juga tidak akan kita bahas karena memang kita anggap sudah selesai, tinggal besok syarat formalnya saja bahwa harus dikonsultasikan di dalam rapat Komisi 2 melalui RDP ya, rapat konsultasi besok yang kita akan gelar tanggal 26 Agustus 2004 jam 10 pagi. Senin. Baik. Yang jadi pertanyaan juga hari Senin, iya. Rapat konsinyering ini kenapa kemudian dijadwalkannya malam hari sih, Bang?
begini, kami selama 1 periode ini ya itu sudah seperti menjadi kesepakatan ya. Kalau ada peraturan-peraturan KPU atau rancangan peraturan KPU dan rancangan peraturan Bawaslu yang akan dibahas atau dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah, ya kita ingin minta dulu draftnya dan kemudian kita di situ melakukan pendalaman, ya diskusi tentang materi-materi yang mau disepakati apa. Nah itu supaya menjadi bahan yang cukup lengkap buat teman-teman di Komisi 2 sebelum nanti kita masuk dalam rapat formal. Itu selalu seperti itu. Nah, jadi rapat malam ini sebetulnya itu akan membahas 2 peraturan KPU yang saya katakan tadi. Tidak ada urusannya dengan soal PKPU tentang pencalonan. Jadi yang mau kita agendakan malam ini tadinya adalah membahas atau considering membahas 2 PKPU tentang logistik dan rancangan PKPU tentang logistik dan dana kampanye dan seterusnya. Itu ada 3 rancangan peraturan Bawaslu gitu. Jadi ini soal pendalaman materi yang tadi itu. Nah, karena memang menjelang ini rencananya sudah dari 1,5 minggu yang lalu ya, considering malam ini dan juga termasuk hari Senin itu. Tetapi di antara itu kemudian muncul putusan Mahkamah Konstitusi, ya terpaksa kita harus agendakan juga karena itu penting kan. Oke. Baik, Bang Doli. Kalau catatan dari Mas Adi, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa draft itu yang tadinya sempat bocor pada 22 Agustus sudah direvisi dan sesuai dengan putusan MK. Ya, saya kira secara prinsip begini ya. Ini kan putusan Mahkamah Konstitusi sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Dan kita sangat mensyukuri ketika elit-elit di negara ini menindaklanjuti sebagai hal yang harus diturunkan pada PKPU. Pernyataan pimpinan Komisi 2 seperti Bang Doli, kemudian juga kemarin pimpinan DPR, kemudian juga Balek, termasuk misalnya KPU menyatakan bahwa PKPU ini akan segera diputuskan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya ini sebagai upaya untuk mengantisipasi kesimpang siuran soal konsinyering antara KPU dengan Komisi 2 ya, yang dibahas bukan putusan Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Agung. Terlepas dari itu, saya kira jangan ada lagi upaya-upaya untuk melakukan main api lah ya. Ini sudah menjadi isu yang cukup luar biasa. Mungkin kemarin itu tidak ada yang menyangka protes dan resistensi yang terjadi begitu masif, begitu luar biasa, sampai gedung DPR itu kan tembok luarnya sampai dijebol, di belakang juga dijebol. Ini kan sebagai bentuk amarah. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk ngakal-ngakalin regulasi yang sebenarnya itu sudah diundangkan dan sesuai dengan pakem untuk kepentingan politik kita di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, kenapa ada diskusi pagi ini? Ini kan publik telanjur tidak terlampau percaya dengan elit-elit di negara ini. Hari ini bilangnya oke, besok bisa berubah. Oleh karena itu, bagi saya ini menyangkut soal bagaimana demokrasi kita, pilkada kita di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi sehebat apapun ada intervensi kepentingan politik kelompok tertentu, mestinya sudah disudahi ini semua. Jangan korbankan kita semua, jangan korbankan demokrasi, jangan korbankan etika dan berpolitik kita yang penuh dengan etika itu hanya demi untuk meloloskan kepentingan politik tertentu. Jadi Mas Adi masih berpikiran masih bisa ada upaya dalam 2-3 hari ini kalau tak ada sebelum protes, tanggal 27 nanti. Kalau tak ada protes mungkin perubahan itu akan muncul secara signifikan. Elit di negara ini kan banyak betul akalnya Pak, untuk memberikan satu kejutan-kejutan yang itu tidak sesuai dengan nurani kita secara umum. Tapi kalau kita mendengar statement-statement elit sehari 2 hari ini, saya 1000% ya hakul yakin bahwa PKPU yang keluar itu sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kecuali ya, ini memancing api kembali. Dan demonstrasinya itu bisa lebih besar dari yang kemarin. Mungkin orang agak kaget kemarin kan, protes terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah di Indonesia yang saya kira ini bagian dari upaya untuk mengawal supaya konstitusi kita jangan pernah diakal-akalin hanya untuk kepentingan sesaat lah, kira-kira begitu. Saya ingin ke Mas Idam. Mas Idam, bagaimana kemudian KPU bisa menjamin tidak ada lagi upaya-upaya untuk mengakali peraturan seperti yang tadi disebut oleh Mas Adi? Karena ada kekhawatiran dari mantan Ketua MK Jimli Asidiki, jika kemudian tidak ditetapkan PKPU ini akan tetap berlaku yang dari MA. Dan kami counter terhadap frasa atau kata yang digunakan tadi, kata mengakali,
Kami tegaskan KPU sejak awal tidak ada niat untuk mengakali hal tersebut. Ya, kami tegaskan tidak ada untuk mengakali aturan. Ya, dan kemarin memang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kami tegaskan bahwa kami harus berkonsultasi. Itu memang kewajiban kami, dan hal tersebut tidak sekedar diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi itu juga putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami berkonsultasi, itu pun melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, sebagai pembuktian bahwa KPU telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, semalam kami menerbitkan surat kepada KPU di daerah agar dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon mempedomani amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Surat kami tidak sekedar sudah sampai ke KPU di daerah, tapi sudah dilaksanakan. Hal ini bisa diverifikasi dengan materi pengumuman yang dipublikasi oleh KPU daerah, tidak hanya KPU provinsi, tapi juga KPU kabupaten kota. Baik, Bang Doli, DPR ini merupakan pundak harapan dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Mas Adi, banyak sekali kekhawatiran yang disampaikan masyarakat. Artinya Komisi 2 ini akan siap mengawal KPU ini dalam pembahasan konsinyering ini akan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh MK, tapi dijawabnya nanti Bang Doli, usai jeda kami segera kembali.